semuanya, apa kabar? Akhirnya sekarang saya bikin video sama si Sylvie di sini. Ya, hari ini sudah malam, saya baru pulang kerja, capek. Jadi maaf ya kalau mata saya agak sayu-sayu sedikit. Ini saya bikin video baru karena banyak dari kalian ya minta video baru. Karena banyak sekali yang bilang, oh video lama diupload basi. Makanya sekarang saya ada di sini guys. Oke, kali ini saya simpel aja karena saya berusaha upload video yang baru. Jadi saya mau ngomong sesuatu yang simple dan sekalian saya ingin perbaiki Sylvie. Jadi topik kali ini adalah salah satu hal yang waktu saya di awal-awal dapetin motor ini kalian banyak banget yang minta untuk dipasangin. Apakah itu? Nah, ini dia nih barangnya nih yang kalian minta saya untuk pasangin. Kok di tas kresek beli? Itu dia yang mau saya bicarain kali ini guys. Lalu mudah-mudahan perlengkapannya masih lengkap. Tidak basah men. Basah karena oli. Ya, jadi ini dia adalah part yang saya pasang dan banyak dari kalian request itu minta saya pasang. Ini adalah steering damper guys. Dan steering damper ini khusus buat si Sylvie ya. Karena standarnya si Sylvie itu nggak punya yang namanya steering damper, jadi harus dipasang. Sekarang saya mau ngomongin ini nih, ya sedikit review juga lah. Jadi saya udah pasang ini udah cukup lama ya, mungkin udah sekitar 6 bulanan lebih kalau nggak salah, atau lebih, mungkin lebih ya, mungkin 8 bulanan lebih. Track day yang pertama itu saya belum pasang, terus track day yang kedua saya udah pasang. Jadi impresinya waktu saya pasang ini tuh memang motornya sedikit berubah ya. Berubahnya itu kayak gimana ya, lebih anteng aja kalau jalan lurus. Lebih berat setirnya, kayak jadi motor sport gitu deh. Saya dulu punya CBR 1000 RR, itu dia punya namanya tuh active steering damper. Jadi mungkin karena dia tuh dikontrol oleh elektronik, jadi pas pelan tuh dia jadi soft. Maksudnya tuh jadi setirnya tuh gampang diputar. Terus kalau di kecepatan tinggi mungkin dia jadi hard gitu ya. Sedangkan ini kita harus setting manual. Nah itu dia, Bro Sakti Moto Aji dulu kan dia punya MT-09 yang generasi sebelum ini. Dan dia tuh pernah bilang modif steering damper itu berpengaruh banget sama motornya. Padahal sebenarnya saya tuh nggak pernah bermasalah sama sekali sih. Sampai gimana-gimana gitu sama si Sylvie sebelum pasang steering damper ya. Tapi memang jujur setelah pasang steering damper itu motornya itu jadi lebih, bahasa Inggrisnya itu confidence inspiring. Kita tambah pede bawa motornya. Jadi mungkin kalian ngelihat video saya yang latihan wheelie itu juga ini udah kepasang, itu enak lah, enak. Jadi pas turun motornya itu masih lurus. Jadi itu saya setting kayak medium ya. Saya nggak pernah setting sampai terlalu soft atau terlalu hard. Saya sukanya itu di tengah-tengah gitu. Karena kalau hard itu kalau di belok-belok pelan itu malah motornya jadi kaku gitu, aneh gitu. Sedangkan kalau soft ya rasanya kayak nggak ada steering damper. Jadi saya biasanya setting ini di tengah-tengah. Dan ini mereknya itu adalah FX CNC. Saya ketemu di Amazon, gambarnya saya taruh di layar. Ini masalahnya itu beberapa waktu terakhir, jadi kapan ya, ini saya nggak tahu sih problemnya start mulai kapan itu saya nggak tahu karena saya tidak sadar. Saya cuma pas nyadarnya itu saya ngelihat di bagian sini kayak cairan gitu netes gitu kan. Saya pikir oh mungkin karena kotor aja atau mungkin pas ada hujan gitu kan, karena beberapa bulan yang lalu sebelum COVID itu sering hujan, atau mungkin ada saya numpahin apa gitu pas bersih-bersih gitu kan, saya nggak tahu kan. Terus saya sentuh airnya itu kok kayak oli, kayak minyak gitu kan, saya bingung kan. Belum nggak nih, padahal steering dampernya tuh ada di sebelah sini guys. Karena ini kelihatannya kan kinclong gitu kan. Terus ini sebenarnya saya pegang pun ini udah beroli nih. Ini berminyak banget nih tangan saya nih. Saya sudah cuci motornya kok masih ada yang netes gitu kan. Terus saya pegang-pegang dah semua. Dan ternyata pas saya pegang ini, saya kayak nggak percaya gitu guys. Wah, steering damper bisa bocor. Gimana ceritanya gitu. Ini pun saya nggak tahu nih bocornya di mana nih. Dari saat itu saya udah kayak mulai pusing gitu kan. Aduh gimana nih mau dipakai terus ntar namanya juga bocor. Kalau minyak-minyak gitu kan saya takutnya kalau minyaknya itu larinya ke cakram, ngeremnya bisa blong kan gitu. Steering damper ini berguna menurut saya, tapi ya gitu loh, nggak tahan lama. Karena ini saya belinya sekitar $70 lah kalau nggak salah. $70 itu
Ya udah, di sini rupiahnya. Ya itu tergolong nggak mahal-mahal amat sih ya kalau untuk steering damper, khususnya steering damper untuk motor-motor yang gede begini. Kayak ada merek-merek lain itu seperti Öhlins gitu. Saya bingung nggak bracketnya itu kayak gimana gitu biar bisa pasang steering dampernya yang Öhlins itu saya belum ketemu caranya. Dan kalau misalnya kalian ada caranya gimana saya pasang motor ini jadi punya steering damper yang Öhlins, tolong please kasih tahu saya. Jadi untuk sementara saya beli lagi. Tapi bedanya ini saya belinya itu dia cuma ininya doang nih. Dia cuma ininya doang nih yang saya beli. Kalau beli full belum kepasang gitu ya, karena ada bracketnya gitu, nanti saya liatin. Pas sudah ada bracketnya ini, bracketnya sih nggak masalah. Tempat pasangnya itu, terus lengannya yang di stangnya itu sih nggak masalah ya. Cuma yang masalah ininya aja, ternyata dalamnya steering damper ini kayak minyak suspensi lah, kayak oli suspensi gitu kan di dalamnya kan. Kalau suspensi itu kan biasanya ada olinya ya. Mungkin cara kerjanya sama, jadi barang kayak gini ada oli di dalamnya. Intinya saya beli ini lagi. Beli ini yang baru dan saya akan pasang dan mungkin akan tunjukin kalian cara pasangnya dan mungkin menjelaskan juga kayak gimana sih cara kerja steering damper MT-09. Karena MT-09 itu tidak datang dengan steering damper. Banyak yang rekomen kayak GPR itu dia ada di stem itu kayak di tengah segitiganya itu, jadi di atasnya itu ada yang GPR gitu, biasanya motor-motor sport itu yang punya. Cuma saya nggak mau beli yang itu karena harganya gila, mahal banget. Jadi saya pilih yang 70-an dolar aja, ujung-ujungnya seperti ini masalahnya. Jadi harusnya sih saya menunggu ya untuk pasang alat yang lebih oke gitu ya. Saya agak mikirnya itu juga nggak begitu perlu-perlu amat steering damper. Jadi saya pasang part-part yang murah aja dulu karena ya duitnya juga saya belum ada waktu itu. Cuma karena kepingin aja nyobain gimana sih rasanya si Sylvie ini pakai steering damper gitu. Oke, jadi sekarang saya akan menunjukkan sama kalian cara saya pasang ini ya. Oke, nih motornya masih berdebu, habis pasang steering dampernya, baru motornya dicuci lagi. Oke, kita buka seperti apa sih dalamnya nih. Saya juga baru pertama nih buka karena partsnya baru aja saya bisa kebeli ya. Jadi kalau kalian ngeliat kadang-kadang ada di video Instagram itu beberapa baru saya upload tuh nggak ada steering dampernya motornya. Karena ya gitu, saya belum ada duit guys. Karena pandemi ini kerjaan saya jadi kacau balau. Yang kita dapatkan semoga bentuknya sama ya. Ini yang baru, ini yang lama, nggak ada bedanya sih. Cuma dia diberikan kayak alat begini nih. Ini kayaknya sih nggak perlu ya. Ya, jadi ini nanti ceritanya masuk ke selongsong yang ini. Terus ini ntar dibaut ke sini guys. Ini saya harus buka dulu, gampang banget sih. Tinggal buka ini ya. Nanti saya tunjukin sama kalian. Saya cari kuncinya dulu. Ini saya menggunakan ini ya. Ini 5 mm ya. Oke, dan saya juga siapkan ini thread locker. Jadi ini yang medium strength. Jadi biar bautnya nggak gerak-gerak kalau udah dimasukin lah. Diolesin aja ke bautnya, habis itu pas dibautin ya udah, nanti pas dia kering itu dia tahan. Karena kalau di stang itu kan karena banyak getaran, banyak vibrasi ya. Diolesin ini nih menurut saya sih cukup penting ya. Di antara, jadi sebelum ke sini sama lengannya yang nempel di stang itu dia ada spacer seperti ini, ada rubbernya juga. Terus ini dia bautnya nih, nanti masuk ke sana ya. Saya agak trauma jadinya ngerasin ini, soalnya nanti kalau misalnya terlalu keras, jangan-jangan itu masalahnya kenapa bocor ya. Jadi saya pelan-pelan aja. Oke. Kita harus posisikan ini ya. Saya sebelumnya itu pasang kayak tengah-tengah aja, misalnya ini panjangnya seberapa, terus saya pasang di tengah sih udah nggak masalah ya. Terus settingnya, oh ini paling soft ini. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 mentok. Jadi kalau mau cari di tengah-tengah, jadi harus hitung mundur 13. Ya, mungkin di sini nih setting enaknya saya tengah-tengah. Soalnya saya sudah sering coba di jalan ya. Dan ini menurut saya settingnya paling enak. Ya gitu, ini ada 26 settingnya tadi diubah, dicoba udah ya. 26 dihitung.
dari paling soft ke paling hard itu 26 klik. Jadi dia kliknya itu terasa di jari. Jadi kalau misalnya kalian tidak mendengar juga ini bakal terasa di jari. Ya, akhirnya si Sylvie ada steering damper lagi tuh. Jadi ini dia bisa gerak-gerak sedikit ya. Jadi dia tidak kaku-kaku banget gitu loh. Jadi kalau kalian lihat itu di bawah ya, di sini ada stemnya. Barang murah ini jadi kekuncinya itu di bawah sana. Jadi di sebelah sini ada bautnya gitu. Jadi dia kayak masuk gitu terus dipegang. Pluk gitu. Ya udah sih, gitu aja sih. Ya, jadi mungkin sampai di situ aja ya videonya. Makasih banget loh buat kalian yang sudah nonton. Ini cuma sekedar perbaiki sedikit aja si Sylvie ya, dan ngasih tahu kalau kalian punya motor mahal, carilah steering damper yang bukan mereknya seperti saya. Tapi ya gitu, saya cuma pakai ini, yang penting biar kerasa enak aja motornya. Walaupun saya tahu sih nggak bakal tahan lama ya, tapi ya namanya barang murah dipakai, yang penting berfungsi. Kalau rusak ya masih gampang cari gantinya. Jadi ya udah deh. Tapi kalau misalnya kalian tahu cara pasang ke MT-09 biar bisa pasang off-lens, kasih tahu saya. Oke deh, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai di sini aja dulu. Jangan lupa kalian tekan tombol loncengnya ya, biar kalian tahu kapan saya upload video baru. Dan sampai di sini aja dulu. Karisma Rider out.